Damai di hati, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Priska Waluko dalam Renungan Bacaan Gemim di sepanjang minggu berjalan. Kali ini kita sudah ada dalam perenungan di Minggu Sengsara yang kedua, mulai tanggal 28 Februari sampai tanggal 6 Maret 2021. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam Perjanjian Lama, dalam kitab Nehemia pasal 7 ayatnya yang ke-61 sampai ayat 73. Namun sebelum itu kita akan berdoa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Tuhan kami dalam Yesus Kristus, kesempatan yang indah kembali Engkau beri bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau memberi kami semua hikmat dan pengertian, sehingga ketika firman-Mu kami baca dan renungkan, kami boleh memahami, mengerti, terlebih melakukannya dalam ketaatan. Biarlah hamba yang terutus Tuhan pakai, supaya menjadi berkat bagi semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus, firman kehidupan. Amin. Firman Tuhan dalam Nehemia pasal 7, ayatnya yang ke-61 sampai ayat 73. Inilah orang-orang yang berangkat pulang dari Tel Melah, Tel Harsa, Kerub, Adon dan Imer, tetapi mereka tidak dapat menyatakan apakah kaum keluarga dan asal-usul mereka termasuk bangsa Israel, Bani Delaya, Bani Tobia, Bani Nekoda, 642 orang. Dan dari antara para imam, Bani Habaya, Bani Hakos, Bani Barsilai. Barsilai itu memperistri seorang anak perempuan Barsilai, orang Gilead itu, dan sejak itu ia dinamai menurut nama keluarga itu. Mereka itu menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam silsilah, tetapi karena itu tidak didapati, maka mereka dinyatakan tidak tahir untuk jabatan imam. Dan tentang mereka diputuskan oleh kepala daerah bahwa mereka tidak boleh makan dari persembahan Maha Kudus sampai ada seorang imam bertindak dengan memegang Urim dan Tumim. Seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang, selain dari budak mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Pada mereka ada 245 penyanyi laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal, 435 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai. Sebagian dari kepala kaum keluarga memberi sumbangan untuk pekerjaan itu, sedang kepala daerah memberi sumbangan untuk perbendaharaan 1.000 dirham emas, 50 buah bokor penyiraman, dan 530 helai kemeja imam. Pula beberapa kepala kaum keluarga memberi sumbangan untuk perbendaharaan pekerjaan itu, 20.000 dirham emas dan 2.200 mina perak. Dan yang disumbangkan oleh orang-orang lain adalah 20.000 dirham emas, 2.000 mina perak, dan 67 helai kemeja imam. Adapun para imam dan orang-orang Lewi, para penunggu pintu dan para penyanyi, juga sebagian dari rakyat, para budak di bait Allah, dan semua orang Israel yang lain menetap di kota-kota mereka. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang merenungkan, memelihara, dan melakukan firman. Saudara yang diberkati Tuhan, bersyukur selalu ketika kita semua sebagai umat Tuhan tetap dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Apalagi ketika kita sebagai warga gereja telah berada di penghayatan minggu-minggu sengsara, dan saat ini kita sudah berada di minggu sengsara yang kedua. Kita kembali merenungkan bacaan Alkitab dari kitab Nehemia. Saya ingat ketika kita merenungkan kitab Nehemia pada tahun yang lalu di sekitar bulan Agustus 2020, yang mengisahkan tentang bagaimana Nehemia yang bersolidaritas turut merasakan kesengsaraan umat Israel yang ada di Yerusalem. Kendati Nehemia ada di dalam kerajaan Persia dengan jabatan yang tinggi, tentu saja dalam keadaan yang nyaman. Tetapi ketika dia mendengar kabar
bahwa saudara-saudaranya yang ada di Yerusalem sedang mengalami kesukaran besar, maka ia pun terbeban untuk turut membantu mereka. Singkat cerita, dalam perenungan itu, oleh karena Nehemia taat berdoa dan berpuasa, sehingga tangan murah Allah melindungi dia, sehingga raja mengizinkan ia untuk kembali ke Yerusalem dan membangun tembok-tembok Yerusalem. Saudaraku, bacaan kita di saat ini di pasal 7 ayat 61 sampai 73 merupakan kelanjutan kisah setelah tembok selesai dibangun. Nehemia yang pada saat itu juga diberikan jabatan oleh Raja Artasasta sebagai kepala daerah Yehuda, atau bisa disamakan dengan bupati atau juga gubernur ya, oleh rencana Allah yang ditaruhkan di dalam hatinya, maka Nehemia hendak menata kependudukan umat Israel di tanah perjanjian menurut silsilah keluarga. Nehemia pun melihat kembali daftar orang-orang Israel yang kembali dari pembuangan. Rombongan yang pertama dibawa kepemimpinan Zerubabel dan rombongan yang kedua dibawa kepemimpinan Ezra. Mulai ayat 7 sampai 60 kita akan melihat jumlah orang Israel yang dihitung mulai dari pemimpin menurut kaum keluarga, kota-kota para leluhur, kaum keluarga imam, kaum keluarga Lewi, keluarga pekerja rumah Tuhan, hingga keluarga pelayan Salomo. Sehingga di ayat 66 sampai 67 kita mendapati jumlah orang-orang yang berangkat dari pembuangan ke Yerusalem adalah 42.360 orang, termasuk 7.337 orang pembantu dan 245 orang penyanyi. Jadi kurang lebih 50.000 orang Israel telah kembali ke Yerusalem. Bacaan kita juga memperlihatkan betapa pentingnya kemurnian orang Israel berdasarkan silsilah keluarga, menyatakan bahwa memang mereka adalah keturunan Israel. Sehingga di ayat 61 sampai 65 bacaan kita, Nehemia dengan sangat kritis meneliti asal-usul menurut silsilah keluarga, secara khusus dari Bani Delaya, Bani Tobia, dan Bani Nekoda, sejumlah 642 orang, dan dari antara kaum para imam, yakni Bani Habaya, Bani Hakos, dan Bani Barsilai. Didapati bahwa nama mereka tidak didapati tercatat dalam silsilah, maka mereka dinyatakan tidak tahir atau tidak bisa memegang jabatan imam. Gubernur Yehuda, yakni Nehemia sendiri, melarang mereka makan dari persembahan Maha Kudus atau makanan yang dipersembahkan kepada Allah di bait Allah, sampai tentang mereka didapati petunjuk dari imam dengan memakai Urim dan Tumim. Urim dan Tumim dijelaskan dalam Keluaran 28 ayat 15 sampai 30. Urim berarti terang, sedangkan Tumim berarti sempurna. Dua buah batu kecil dan pipih dengan bentuk yang sama dan dibedakan oleh warna hitam dan putih, yang ditaruh di dalam tutup dada penyataan keputusan pada baju imam besar atau disebut baju efod dalam Imamat 8 ayat 8. Urim dan Tumim ini digunakan oleh imam saat akan meminta keputusan Tuhan di luar bait suci. Melalui Urim dan Tumim ini imam mendapat peneguhan apakah sesuatu perkara disetujui Tuhan ataukah sesuatu bisa dilakukan atau tidak bisa dilakukan oleh umat Israel. Seperti kisah dalam 1 Samuel 14 ayat 41 saat Saul meminta petunjuk lewat Urim dan Tumim. Kemudian ayat 68 sampai 69 mencatat jumlah hewan yang dibawa umat Israel ke Yerusalem dan jumlah sumbangan untuk pembangunan rumah Allah. Mulai dari kepala daerah, kepala-kepala kaum, hingga orang-orang lain atau rakyat biasa, semuanya turut memberi untuk pembangunan rumah Allah. Hingga menetaplah seluruh orang Israel, mulai dari para imam, orang-orang Lewi, para penunggu pintu, para penyanyi, rakyat, hingga semua budak bait Allah. Mereka pun
menetap di kota-kota Yerusalem. Saudaraku, melihat bacaan kita di saat ini, mari kita merelevansikannya dalam kehidupan kita di masa kini. Dalam panggilan kita sebagai orang percaya secara umum, bahkan sebagai persekutuan orang percaya atau gereja secara khusus Gemim. Tema bacaan kita di Minggu Sengsara yang kedua ini adalah efektivitas penata layanan. Ada beberapa hal yang bisa kita kenakan dalam kehidupan kita di masa kini. Yang pertama, tema ini tentu dikaitkan dengan agenda gereja kita, di mana tahun ini kita diperhadapkan dengan agenda sidang majelis sinode, pemilihan pelayan khusus dengan tahapan-tahapan di dalamnya, seperti sensus dan penataan kolom dan sebagainya. Semua ini tentu demi efektivitas penata layanan bagi persekutuan umat Tuhan, yakni gereja, secara khusus bagi kita warga Gemim. Untuk mencapai efektivitas penata layanan dalam gereja, maka kita semua warga Gemim, mulai dari para pelayan khusus sampai kepada anggota jemaat, terpanggil untuk pertama-tama harus taat kepada Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja lewat firman-Nya dalam Alkitab yang adalah sumber hikmat. Tetapi juga sebagai organisasi gereja, kita pun harus taat pada aturan gereja kita yang dibukukan dalam sebuah tata gereja. Kita meyakini bahwa tata gereja dengan berbagai aturan di dalamnya telah disusun oleh hamba-hamba Tuhan yang dipimpin Roh Kudus, sehingga aturan yang ada akan mewujudkan penata layanan yang teratur, tertib, lancar, dan membangun keutuhan gereja sebagai tubuh Kristus. Yang kedua, lewat perenungan ini, kita belajar dari kisah umat Israel yang serius dalam menata kehidupan mereka di tanah perjanjian menurut silsilah keluarga, demi menjaga kemurnian iman umat Israel, ketaatan pada aturan sebagai umat pilihan. Maka mari sebagai gereja Tuhan, kita pun hidup dengan menjaga kemurnian iman kita, menjaga keutuhan persekutuan kita sebagai warga Gemim, bahkan taat pada setiap peraturan yang ada dalam gereja kita. Tentu itu semua tidak terlepas dari keseriusan, ketegasan, dan kewibawaan para pemimpin gereja kita. Meneladani Nehemia sebagai seorang pemimpin Yahudi, sekaligus diberikan kepercayaan untuk memimpin Yehuda sebagai gubernur, Nehemia bertindak dengan pertama-tama mengandalkan Tuhan. Berkali-kali kita melihat ia berdoa kepada Tuhan, bahkan berpuasa ketika dia hendak memulai tugasnya di Yerusalem. Sehingga Tuhan menolong dia, melindungi dia dalam setiap tugas yang dia lakukan. Bahkan apa yang ia kerjakan adalah rencana Tuhan sendiri yang diberikan Tuhan di dalam hatinya. Karena itu, mari sebagai pemimpin gereja, para pelayan khusus untuk terus membangun kehidupan rohani yang baik sebagai kemurnian hidup pelayan Tuhan. Jadilah teladan kepada anggota jemaat. Jangan justru pelayan khusus yang tidak memberi teladan. Apalagi ini sudah ada di minggu-minggu sengsara. Usahakan pelayan khusus hidup dalam buah-buah roh, bukan perbuatan daging. So tahu sendiri Kang, itu buah-buah roh apa, perbuatan daging apa, baca dalam Galatia 5. Sehingga Tuhan pasti akan memakai pelayan khusus sungguh-sungguh menjadi alat kesaksian di tangan Tuhan, penuh hikmat, mampu menata layani persekutuan dengan baik, bahkan apa saja yang dilakukan adalah berdasarkan rencana Allah yang mendatangkan kebaikan bersama. Selanjutnya, sebagai orang percaya, mari kita terus menjaga kemurnian hidup dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Apalagi dalam penghayatan Minggu Sengsara, di mana kita terpanggil untuk turut bersolidaritas dengan Tuhan dalam kesengsaraannya. Kita bersolidaritas dengan memikul salib kita masing-masing, dengan semakin setia bersekutu, bersaksi, berdoa, berpuasa,
bahkan berdiakonia, termasuk berpuasa diakonal, menyisihkan apa yang ada pada kita lewat menahan diri terhadap hal-hal konsumtif, bagaya talebe, makang talebe, bacarita talebe, apalagi bak acara atau bak pesta pora, saudara. Ingat, ini adalah minggu sengsara. Tahan diri dari hal-hal duniawi, karena didukung juga dengan masa pandemi, bahwa orang yang boleh banyak babak acara, babak kumpul orang dalam masa pandemi seperti ini. Sebagai warga Gemim, kita pun harus menjaga kemurnian persekutuan kita dari orang-orang yang hanya terdata di Gemim tetapi tidak menunjang penata layanan Gemim. Seperti masih banyak orang yang tidak pernah beribadah baik di gereja maupun di kolom-kolom, yang tidak menunjang kegiatan gerejanya. Ada juga yang sudah menunjang, banyak bak protes leh, banyak bak kritik nak membangun leh. Banyak tuh begitu di medsos, dapat lihat sekali Kang, orang-orang yang suka menjatuhkan Gemim, menentang program gereja. Ya, memang cuma sedikit, segelintir saja orang seperti itu. Mereka yang tidak mau patuh pada institusi gereja hanya karena iri, dengki, dendam pribadi, berpikiran negatif atau wawasan sempit, kurang wawasan. Padahal saudara, semua langkah gereja pasti dilakukan untuk semakin efektifnya penata layanan gereja dan untuk kepentingan bersama. Orang-orang seperti ini harus terus didoakan, tetapi juga diarahkan, bahkan digembalakan dengan penuh kasih dan kesabaran, agar sadar dan kembali dalam kebersamaan untuk menopang gereja. Kalau memang sudah mau mendengar leh, serahkan juga Tuhan, biar Tuhan yang bertindak, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita juga melihat banyak orang Gemim yang dualisme. Kaki kanan ada di Gemim, kaki kiri ada di gereja lain, yang kemudian ajarannya menyesatkan jemaat. Saudara yang diberkati Tuhan, karena itu sebagai orang Gemim, kita harus melihat lagi manakah ajaran-ajaran gereja yang benar. Kalau saudara sudah ada di Gemim, setialah dalam persekutuan di Gemim. Jangan suka mendua hati, saudara. Ada juga orang yang tidak terdata di Gemim, tetapi suka beribadah, atau istilah kita simpatisan di Gemim. Ya, puji Tuhan. Tetapi mau sampai kapan, saudara? Ini kesempatan bagi pelayan khusus di saat pendataan sensus, di saat pemetaan kolom. Tanyakan dan minta ketegasan mereka. Sesuka mau bergabung masuk di Gemim, mari masuk. Intinya dalam persekutuan, jangan mendua hati. Karena ini soal aliran gereja, saudara. Dogma gereja, jangan main-main dengan dogma. Karena firman berkata, orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Dan ketiga, dalam bacaan kita terajak memberi untuk pekerjaan Tuhan. Sebagaimana mulai dari gubernur, kepala kaum, hingga rakyat Yehuda, semua memberi untuk pembangunan rumah Allah. Bagaimana dengan kita? Dengan berbagai berkat yang ada pada kita yang Tuhan sudah beri, mari jangan menahan apa yang menjadi milik Tuhan. Berilah persembahan dalam persekutuan kita dengan sukacita dan ketulusan hati. Karena persembahan kita pun berguna untuk efektivitas penata layanan gereja. Akhirnya saudaraku, di minggu sengsara kedua ini, biarlah iman kita semakin dimurnikan kepada Yesus Kristus lewat penghayatan akan kesengsaraan Kristus Tuhan kita. Ada ungkapan-ungkapan bahwa biasanya kalau masuk minggu-minggu sengsara, itu kesengsaraan hidup juga semakin terasa berat, semakin terasa banyak. Tetapi kesengsaraan karena iman, ya saudara, bukan kesengsaraan cari-cari sendiri. Kong bilang, oh ini kok karena menghayati minggu-minggu sengsara. Ada penderitaan yang dicari sendiri karena memang suka mau menderita. Tapi ada juga penderitaan karena kita melakukan kebenaran, mempertahankan iman. Di saat seperti itu, puji Tuhan saudara,
jika karena iman kita mengalami kesengsaraan, mari dijalani, dinikmati, dan disyukuri. Karena itu berarti saudara sedang turut mengambil bagian dalam kesengsaraan Tuhan Yesus, walaupun hanya sedikit saja. Karena kesengsaraan kita tidak akan pernah sebanding dengan kesengsaraan Tuhan Yesus. Ia sengsara sampai mati di kayu salib untuk menanggung dosa dunia. Ingat saudara, seperti emas yang dimurnikan lewat panasnya api, demikian iman kita akan semakin dimurnikan lewat panasnya api pergumulan, kesulitan, tantangan, dan kesengsaraan karena kebenaran. Seperti ungkapan Ayub ketika ia diuji lewat penderitaan hebat yang menimpanya. Ia sanggup berkata dalam Ayub 23 ayat 10, "Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas." Selamat menghayati kesengsaraan Tuhan Yesus di minggu sengsara yang kedua ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa, saudara. Jika Anda merasa diberkati, jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Terima kasih.